Hi guys, welcome to OPEC First Talk with our perspective. Hari ini kita mungkin akan ngobrol-ngobrol ya kan. Aduh, kaku banget gue, sorry ya. Sangat Nggak ya. apa-apa. Lemasin aja. Oke. Halo, nama gue Rindi, perkenalkan. Dan Halo Rindy. gue di sini akan, halo. Ah, gue akan ditemani nggak tuh? Oke, sama pascol-pascol nih. Ada Debo. Hai Debo. Halo, Ini siapa nih panggilannya ya? DCO nih. Kenalan sendiri dah. Owner, nggak kuat gue. Halo guys. Guys nggak tuh? Panggil aja gue Cio, gak usah pakai bang, gak usah pakai om. Apalagi dek. Hmm, Karena gue sebaya Tapi- sama bokap lu kayaknya. Tapi kan identiknya Pascal kan om-om gitu kan. Ya udah, gue panggil om semua aja. Oke, yang ketiga ada Om Sange nih. Halo guys, kenalin gue Om Sange, panggil saja Mawar. Jauhnya. Gimana ceritanya ya? Oke, dan yang terakhir juga nih ada Tante Ray. Bisa nggak Santai dan bungkus. tuh doyan bungkus? Tante Ray, kenalan dong Tante Ray. Halo semuanya, perkenalkan nama Suaranya. saya Ri. Ademnya. Kita hari ini bakal ngebahas tentang insecure nih, ya kan? Tapi sebelum Wow. masuk terlalu dalam, gue akan kasih pengertian dulu tentang insecure, karena gue nggak akan tanya ke kalian, cuman pengertian insecure itu terlalu basi nih. Oke, kalau kata insecure itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti lacking self confidence atau tidak percaya pada diri sendiri. Yang dimana insecure itu menggambarkan perasaan seseorang individu yang memiliki rasa percaya diri yang rendah, memiliki perasaan takut dan cemas serta pemalu akan suatu hal. Tapi gue mau tanya dulu nih ke pascal kita gitu kan. Beda nggak sih insecure sama overthinking itu menurut kalian? Oke. Gue mau tanya dulu saya ke Bang Cio. Oke. Salah, Om Cio. Kalau kata gue sih ya, insecure sama overthinking beda tapi sama. Gimana tuh? Jadi kayak lu kalau insecure itu, kalau overthinking, lu sebenarnya mampu. Lu sebenarnya mampu lagi. Lu berpikiran kalau gue bisa nggak ya, gue bisa nggak ya. Kalau nanti seperti ini bagaimana? Kalau nanti seperti ini bagaimana? Kalau nanti seperti ini bagaimana? Banyak what if-nya. Kalau insecure itu lu sekedar lu udah merendahkan diri duluan gitu sebelum lu mencoba atau berpikir. Menurut gue secara pribadi itu kayak gitu. Kalau insecure, beda insecure dengan overthinking. Oke. Kalau dari segi Ray dulu deh, Tante Ray. Overthinking sama insecure beda nggak sih? Kalau menurut gue sih, overthinking salah satu terjadinya insecure. Kayak gimana tuh? Insecure kan banyak ininya kan, banyak apa sih? Asal muasal apa sih ngomongnya? Faktor. Faktor ya, banyak faktornya supaya insecure itu terjadi. Nah, salah satunya tuh overthinking, dimana kayak berpikir terlalu berlebihan. Jadinya lama kelamaan malah underestimate diri sendiri kayak gitu sih, menurut gua. Oke. Kalau dari Om Debo, ya. Kalau gue sih bikinnya gini aja ya, biar kalau ditanya beda atau tidak, jawabannya beda, pasti beda lah. Anggaplah gini lah, kita mau jalan. Si overthinking adalah lu tuh memastikan kalau jalan yang lu pengen jalanin itu lancar, dalam artian mungkin lu bakal lihat map dulu di mana yang macet, di mana yang enggak, ada jalan buntu atau enggak, ada jalan pintas atau enggak, ada jalan tikus atau enggak, ya itu namanya overthink lah. Gimana caranya lu bisa mencapai sesuatu, atau enggak gimana caranya lu bisa menangkap sesuatu gitu. Dan ini dilakukan sebelum jalan, itu namanya mungkin overthink gitu. Tapi kalau insecure adalah basicnya lu nggak mau jalan gitu. Basicnya lu emang nggak mau jalan aja karena hal yang menurut lu tidak bisa lu lakukan. Contoh, gue nggak mau gue pengen dari Depok gue pengen ke Jakarta,
tapi gue nggak mau jalan karena gue nggak punya motor. Nah, itu namanya insecure. Kalau overthink, lu mau naik beca, lu mau naik apa segala macem, ya nggak masalah, gue tetap jalan. Tapi sebelum gue jalan, gue harus pastiin dulu jalan-jalan yang bakal gue lalui itu yang mana. Itu sih menurut gue bedanya insecure sama overthink. Jadi Gitu. rada ini ya, apa namanya? Kalau si Ray tadi kan bilangnya kalau sama arahnya doang yang beda gitu ya. Tapi gue mau nambahin dikit yang disampaikan Debo. Kalau menurut gue, kalau misalnya lu mau pergi ke suatu tempat, lu ngecek dulu, itu analisa. Yang gue maksud dengan overthinking itu, lu memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu lu pikirkan. Jadi kalau lu mau jalan dari titik A ke titik B, kalau lu ngelihat mapnya lewat mana jalan tercepat dan lain-lainnya, bagaimana situasi keadaan, itu analisa menurut gue. Tapi kalau lu memikirkan, nanti di tempat B itu ada apa ya? Nanti kalau di tempat B gue bagaimana ya? Itu overthinking menurut gue. Oke, kita tanya dulu sih ke Om satu. Kalau misalnya sendiri gimana? Insecure itu sama, satu kesatuan. Karena Sama nih? samanya karena dari overthink itu akan menimbulkan insecure. Jadi si di dalam insecure ada overthink gitu loh. Bermula diawali dengan overthink, akhirnya dia menimbulkan insecure gitu sih kalau dari gue sendiri. Tapi kalau kondisinya kayak gitu, ini gue tanya ini ya maksudnya. Kalau kondisinya kayak gitu kan banyak orang juga yang sebenarnya mereka nggak insecure, cuman overthinking parah. Kayak gimana tuh? Konsepnya? Kalau overthink parah itu ya memang ini aja memang permasalahannya ya, kita anggap itu permasalahan dia overthink. Tapi dia nggak insecure kayak gitu, cuma overthink aja. Iya. Berarti dia punya problem resolving yang cukup baik karena tidak merembet. Karena gini, kalau overthink akan terus-terusan gitu ya. Kalau sekali dua kali is oke, cuma kalau dia terus-terusan berkelanjutan itu akan menimbulkan insecure gitu, penyakit mental. Oke. Gitu sih. Penyakit mental, iya sih benar kalau untuk penyakit mental. Oke, Iya, gue akan bertanya lagi. Tanya terus nggak tuh? Kalau menurut kalian normal nggak sih rasa insecure itu muncul? Kalau misalnya sendiri gimana? Normal. Hampir semua orang kayaknya pernah insecure deh. Karena setiap orang yang punya ego, dia akan merasakan insecure. Di mana ego tersebut adalah rasa atau sifat kompetitif dia, yang dimana semua orang punya ya. Kompetitif di mana dia akan merasa minder ya. Gue menjabarkan insecure ini minder loh, atau nggak percaya diri. By the way, jadi ketika dia tidak percaya diri dengan hal apapun, dengan faktornya adalah penampilan, insecure ya, atau nggak percaya diri dengan penampilan, terus dengan kesuksesan bisa jadi gitu kan, insecure dengan masa depan gitu. Ya akhirnya tiap orang pasti punya insecure dengan itu. Dia punya ego, dia ingin merasa dirinya juga terlihat gitu loh. Dia merasa ingin dirinya terlihat, supaya terlihat gimana caranya, tapi dia tidak ada kemampuan untuk kesana. Akhirnya timbullah overthink atau merasa minder, tidak percaya diri gitu kan. Dari tidak percaya diri itulah dia akan overthink, dan bila mana itu akan berkelanjutan, ya otomatis akan menimbulkan insecure gitu sih. Setuju nggak, Iya. Om Cio? Kalau Enaknya gue sih ya, gue setuju masalah setiap orang pasti punya hal yang dia nggak percaya diri tentang itu, entah itu apapun itu. Simple kan? Simpel. Jadi mau sepercaya diri apapun lu, pasti ada hal yang lu yakin lu nggak, kayaknya gue nggak bisa deh di sini kayak gitu. Nah, entah satu atau beberapa gitu kan? iya. Oke. Kalau dari Om Debo sendiri, Om Debo? Ya, ini opini gue ya. Ini sebelumnya gue garis dulu. Ini opini gue, bisa jadi salah. Tapi gue lebih berpikir jika insecure adalah ketidakpedean seseorang, gue setuju sama yang lain. Tapi jika insecure sekarang tuh mungkin
yang gue lihat ya, itu lebih kayak semacam istilah, sudah bukan sebagai kata lain dari nggak pede, tapi sudah punya arti sendiri, di mana lu membuat disclaimer bahwa lu insecure terhadap sesuatu. Jadi bukan lu nggak pede, bukan, tapi lu insecure terhadap sesuatu itu dia punya arti yang sendiri, yang mungkin kayak nggak pede yang tingkatnya A gitu. Mungkin kalau misalnya gue nggak pede nih kalau jalan sama dia, itu kayak tingkatnya masih C gitu. Nah ini kalau udah insecure, gue insecure banget buat jalan sama dia, itu udah levelnya udah tinggi banget gitu. Jika memang arti insecure itu seperti itu ya, ini konteksnya gue juga nggak tahu soal insecure artinya tuh apa. Apakah insecure artinya hanya nggak pede atau enggak tidak pede yang sangat berlebihan gitu. Tapi jika artinya tidak pede yang sangat berlebihan, menurut gua insecure tuh cuman bikinan orang yang gua nggak ngerti ya, punya banyak kekurangan tapi tidak memiliki kelebihan satupun menurut dia bahkan gitu loh. Kebanyakan kan kelebihan orang ditentukan kan atau dinilai oleh orang lain rata-rata. Example kayak ketika gue yakin banget kayak ada anak ranking 1 di SD, dia nggak merasa dia pinter loh. Maksud gue yakin sih gitu, karena dia nggak tahu level bego terus seperti apa gitu. Yang menilai dia pintar dan tidak kan orang lain. Nah, menurut gue insecure adalah istilah dari orang-orang yang dari 13 murid di satu kelas, dia tuh juara 13 gitu. Terus dia bilang kayak, anjing gue insecure banget sama gue gak bakal bisa jadi juara 1 nih. Nah menurut gue tuh istilah seperti itu aja. Pembelaan yang menurut gue malah jadi nyampah gak sih? Karena basicnya menurut gue kan gini ya, ketika lo punya sebuah kekurangan, pilihannya 2, ngubah atau biarkan. Sesimpel itu, ngubah atau biarkan. Ketika lo jelek, pilihannya 2, lo gantengin diri lo atau lo kaya. Simple, biarin aja gitu. Ya udah gue jelek aja, yang penting gue kaya gitu. Tapi biasanya kalau udah kaya kan ganteng, Pak. Nah iya makanya Nah juga kadang yang kaya suka dituduh babi ngepet loh. Nah pada akhirnya babi ngepetnya bohongan kan cuy. Pada akhirnya gitu. pada akhirnya adalah lu tidak lagi terlihat sebagai orang yang jelek, tapi lu sebagai orang yang kaya. Ngerti gak sih maksud gue? Definisi ini. Tapi gue lurusin bentar ya. Maksudnya tapi gue lurusin bentar untuk yang kita bahas di sini tentang insecure yang kita maksud itu seperti yang gue gue sampaikan gitu. Insecure-nya itu yang rasa percaya diri yang rendah. Dia memiliki rasa percaya diri yang rendah dan memiliki rasa takut dan cemas serta pemalu. Yang insecure kita bahas di situ, yang di sini itu ya. Jadi maksudnya biar nggak. Iya, gue ngerti maksud lo. Makanya tadi gue bilang kalau misalnya kita pengolahannya insecure seperti yang lo bahas di awal sebagai judul, maka podcast ini selesai. Kenapa gue bilang selesai? Ya karena itu sudah menjadi kiblat dasar. Kalau insecure adalah ketidakpedean. Tapi pertanyaan gue sesimpel gini, kalau misalnya insecure adalah sebuah ketidakpedean, ini misalkan aja ya, sesuai dengan teori gue nggak tahu lo dapat dari mana. Kalau misalnya lo dapat dari Google, oke lah, kita ngambil kiblatnya di situ gitu. Kalau memang lo insecure itu berdasarkan oleh ketidakpedean, banyak orang yang pede mengumbar keinsecurannya. So apakah arti itu masih berlaku sekarang? Itu kayak lo ngerti gak sih ketika sepatu gue sobek dan gue insecure ngelihat sepatu orang. Saat ini yang terjadi adalah gue justru norak kalau misalnya sepatu gue tuh sobek, tau gue insecure anjing ngeliat sepatu dia. Teori. Jadi maksudnya pemakaian penyebutan yang sekarang gitu ya? Iya. Jadi menurut gue penggunaan katanya sih berarti kan itu semua. Ya definisi insecure tuh sekarang sudah abu-abu. Itu sih menurut gue. Coba mungkin Ray gimana? Iya, coba Tante Ray dulu. Dari tadi gue dengerin om mulu. Kalau gue sih, tadi pertanyaannya is it normal or not kan? Yeah. Menurut gue sih normal. Karena kalau misalnya dia nggak pernah insecure seumur hidup dia ya, untuk ukuran orang yang sudah beranjak dewasa, menurut gue dia terlalu tinggi hati sih. Kalau dia nggak pernah insecure di hidup dia, gitu. Jadi terlalu sombong gitu ya menurut lo ya? Iya, terlalu sombong. Oke. Tapi bukannya sekarang ini Rin, apa? Kadang yang jadi masalah kan lu ngomong insecure
terhadap sesuatu yang ternyata adalah kelebihan lu. Sebenarnya lu bisa, cuman lu sok-sokan aja bilang insecure gitu kan ya. Jadi ini contoh ya, mungkin contohnya agak kasar, tapi menurut gue yang paling mudah diterima itu, lu punya toket gede nih, misalnya contoh, gue insecure nih sama toket gue, anjir gede banget. Nah, sedangkan orang lain banyak yang menginginkan hal seperti itu gitu loh. Mandang itu sebagai kelebihan. Iya. Insecure. Ya. Oke. Nah, nih nyambung ke selanjutnya ya. Gue mau tanya kan, tadi kan kita akan bahas. Kita bahas tentang normal enggak, dan hampir semuanya jawab itu normal, gitu kan. Nah, pasti semua orang juga memiliki rasa insecure-nya sendiri-sendiri. Nah, gue mau tanya nih ke om-om dan tante-tante yang ada di sini, gitu kan. Pasukan ya tuh, pascal aja deh. Karena belakangnya gue nggak tahu apa panjangannya, takut salah. Pernah atau nggak sih ngerasa insecure sendiri, dan dalam hal apa gitu loh? Gue pengen tahu. Dari Om Cio. Apa ya? Pernah nggak ngerasa insecure dalam hal apa nih? Karena kalau kita ngomongin orang lain kan pasti ya kita cuma mengada-ada. Nah, kita tanya dulu dari diri sendiri gitu. Nggak punya toket. Bisa. Bisa. Toketnya rata. Udah lah, itu beda genre, tolong, mohon maaf. Gimana? Lah, gua kira udah dijawab sama Diva tadi. Oh bener. Diisi makanya pakai BH, diisi pakai jeruk. Kalau tisu. Yeah. Kalau gue sih lebih ke apa ya? Gue kadang ngerasa kurang percaya diri aja gitu kalau ketemu sama pasangan atau apa gitu. Biasanya. Nggak percaya diri dalam hal apa? Ya gue ngerasa gue selalu punya banyak kekurangan kalau gue insecure-nya. Om, itu melebar banget Om. Kita nggak punya spesifik, jadi kita nggak bisa bayangin gitu loh Om. Apa ya? Insecure dalam hal apa gitu? Dari penampilan, gue kan anaknya lebih ke arah gitu dong. Berantakan kalau gue. Aduh, dalam banget bilang itu. Berantakan. Itu yang berantakan kan penampilannya kan, bukan hidup kan? Ya, penampilan. Ya? Oke. Kalau dari Om Sange sendiri, pernah nggak ngerasain? Kalau Cio mah nggak usah ditanya, hidupnya udah berantakan. Tak usah diragukan lagi. Gue pernah by the way insecure. Tapi insecure gue dalam hal yang agak aneh mungkin ya. Gue insecure kalau diajak ngobrol nggak nyambung. Kacau banget tuh. Kayak ya lawan bicara gue intelektualitasnya lebih tinggi gitu kan, kosakata bahasa dia lebih baik dibandingkan gue, dan penerimaan gue, pemahaman gue dengan apa yang dia ucapkan, gue nggak sulit menerima gitu, nggak nyampe ke guanya. Itu gue agak insecure gitu kan, karena apa ya ngerasa bego banget gitu. Gue ngapain aja selama ini gitu ya, kenapa nggak belajar sih gitu. Apalagi dengan zaman sekarang ya, bahasa Inggris tuh udah kayak umum banget gitu, harus bisa gitu kan. Pertama itu. Kedua biasanya kalau diajak nongkrong minta bayarin tuh, gue insecure. Makanya kalau yang kenal gue, yang minta bayarin itu lu atau temen lu? Guanya lagi nggak duit tapi nongkrong kan anjir. Nggak tahu diri gitu. Jadi makanya nggak nyadar diri. makanya yang orang yang kenal gue deket, kalau ngajak nongkrong terus gue nolak halus kayak aduh ngantuk gue, capek gue, atau mager, mereka pasti tahu gitu. Wah ini si Sange nggak tahu nggak punya duit nih. Iya, nggak punya duit nih, langsung nyamper aja gitu, langsung ke rumah gitu biasanya. Gitu sih paling insecure antara dua itu aja. Makanya gue kalau sama Om Sange. Kenapa tuh? Mainnya meta samper. Bisa kok disamper, bisa menyamper. Kalau dari Tante Ray sendiri gimana Tante? Insecure ya banyak sih. Dari kalau misalnya nih ketemu orang-orang yang berpendidikan tinggi, jatuhnya kayak Om Sange lagi sih.
takut nggak nyambung dalam obrolan kayak gitu, takut nggak bisa mengimbangi pengetahuan yang dia punya. Terus insecure dalam hal misalnya eh, kayak keluarga udah pada sukses, sepupu kayak gitu, insecure kayak bisa nggak ya gitu-gitu sih. Yang takut untuk dibanding-bandingkan gitu, Reng. Bukan dibandingkan, nggak dibandingkan sih, nggak pernah dibandingkan. Cuman ya timbul dari diri sendiri aja gitu kan. Kalau misalnya udah semakin beranjak dewasa, obrolannya udah makin berubah kan, pasti makin sesuai dengan umur tuh. Kayak umur sekarang pasti ngomongnya kerjaan, terus achievement apa yang udah dicapai dalam hidup gitu-gitu. Berat ya keluarganya ya. Berat ya, Bun. Lah, kita tanya om-om satu juga deh. Dari tadi nge-mute tuh, Om Debo. Kalau Om Debo sendiri Iya, pernah jadi- nggak ngerasa insecure? Dan dalam hal apa sih? Pernah apa ya? Pernah sih kayak apa ya? Gue tuh terobsesi sama, lo tahu ini gak sih? Apa itu? Apa sih? John Vertigo, tau gak sih lo? Enggak, apa tuh? Kalian pada tahu Vertigo. gak John? John Vertigo tuh Vertigo tuh artis bokep Brazil. Artis apa bokep? Oh, ini Iya. ini Brazil. Dipa mulai merasa insecure nggak? Dia nggak ngerti barusan. Iya, gua insecure nih, bener. Lu pinter banget mancing-mancing insecure gua. Jadi gue Gua tuh nggak nyambung dulu sama- punya keinsecurian itu tentang kemaluan. Jadi kemaluan gue sih nggak kecil-kecil banget ya, tapi kalau dibandingin sama orang luar tuh kecil gitu. Alhasil ya tadi gue bilang, pilihannya tuh dua kan, lu mengubah atau membiarkan. Oh, tadi Hmm. berubah atau jadi kaya, Bo? Apa? Mengubah. Itu yang kedua, itu yang kedua. Iya, pilihannya lu ngubah nih dari kecil jadi gede gitu. Atau ya udah biarin aja, lu cari skill lain gitu selain dari situ. Gua dulu mencoba buat mengubah gitu. Wah, segala macam gitu. Wah, ramuan-ramuan orang bijak deh gue jalanin itu. Instagram semua timeline-nya tuh pembesar, tapi iklannya cewek gitu ya. Orang iklannya cowok kan. Gitu harusnya gitu. Nah, tapi tidak bisa. Akhirnya hal yang gue lakuin adalah ya gue membiarkan. Akhirnya gue cari skill di tempat lain gitu. Di lidah Ya, misalnya. Gue nggak bisa, Jadi lu gue nggak live- bisa live bayangin dari masalah itu visualnya. gitu ya. Iya. apa? Jadi lu live Ya, dari cari, masalah. cari solusi dari masalah itu, sehingga ketika ada wanita yang mungkin mengerti atau mungkin bukan kena ya, gimana bahasanya yang enak ya, Langsung belok ke wanita aja nih, by the way. Iya, jadi maksudnya wanita tidak menilai lagi dari situ, wanita Oh. menilai dari area lain kayak gitu. Oh. Kalau gue sih lebih kayak gitu sih. Menarik. Tunjukkan. Bisa dispesifikkan nggak area mananya? Aduh. Gimana tuh? Gitu. Gimana, Bo? Ya, Gimana, gua- Bo? Lidah, tangan, atau apa, Bo? Tolong spesifik dong. Kebetulan sih kemarin gue kan sempat, kan ada ya ukuran-ukuran Indo ya. Gue dari 1 sampai 5 gue aman di angka 2. Jadi aman dong. Enggak, Tapi area yang lu kalau tingkatkan tidak, apa? Itu semuanya gue upgrade ya, alhamdulillah. Oh, Jadi upgrade. leveling up-nya ya sekarang kurang lebih level 60 dari 100 lah mungkin. Gitu. Kalau sama, Iya, iya. kalau sama Om Cio, Apa tuh? bandinginnya dong. Bandingin apanya dulu nih? Kalau Cio itu dapat bocoran, gue waktu ketemu Cio dapat bocorannya gimana? Lu kecil tapi bijak gitu ya? Gimana sih? Bukan. Kalau gua ngomongnya sama Debo, ukuran nggak masalah, Bo. Yang penting gerakannya kayak mesin jahit. Gua Oh iya lupa gue iya. Yang paling serem Diva emang Cio, dia muter balik. Gitu, dia muter balik gitu. Dipa bukannya yang ada pakunya ya? Agak, gua kayak ini tombol emergensi, tau nggak lu? Pendek tapi lebar. Kita bahas insecure nih, Bos. Apa? Ada nama Om Sangi soalnya, jadi bahasannya panjang, Bun.
Oke, lanjut. Oke. Iya, iya, iya. Kan kebanyakan orang itu ngelihat insecure itu kan dari segi fisik ya kan. Walaupun tadi kalian banyak ngomongin juga dari segi dalamnya, entah pikiran, entah pengetahuan, intelijen atau yang lainnya. Cuman kebanyakan orang-orang itu kalau kesebutnya itu adalah dari segi fisik dulu, kan? Karena melulu yang orang lihat adalah judge by cover. Itu Visual, gimana menurut kamu? Visual. Dari Om Sange dah. Om Sange. secara visual ya memang sih kita nggak bisa memungkiri bahwa memang apalagi sekarang good looking itu suatu hal yang apa ya, menjadi bukan hal tabu lagi, memang harus terlihat gitu kan, karena yang dilihat kan pasti good looking dulu gitu kan, kelihatan dulu sebelum kita lihat pribadinya, karakternya, pasti penampilan dulu seperti apa, karena dari penampilan itu kita bisa tahu karakter dia. Kadang-kadang ya kita bisa ngeliat dari dia misal contoh bersih gitu kan, berarti dia memang suka yang kebersihan, terus wangi dan segala macam. Makanya itu penting sih. Dan kok perihal insecure penampilan ya zaman sekarang bro, ya zaman sekarang laki aja pada dandan gitu kan, Itu bukti Makanya insecure ya. Skincarean kan ya? skincarean, Skincare apalagi gitu ya kan. iya ani-ani skincare udah banyak, belatak di mana-mana gitu kan. Ya lu jangan defensif lah, jangan ya udah gue begini, emang gue diciptakan begini bentuknya, mau gimana lagi. Iya, kalau memang tidak bisa dirubah ya udah nggak usah, jangan dirubah. Cuma kalau sekiranya masih bisa diubah gitu kan, ya lu upgrade lah gitu kan, lu grow up, coba cari solusi, jangan defensif kayak gue punya teman Menolak ya udah menolak apa-apa defensif itu udah gue emang begini, silahkan aja nggak deh usah yang mau diubah sama gue. dulu, di-upgrade Iya. aja dulu gitu ya kan. Usaha aja dulu gitu. Perihal penerimaan orang lain ya itu kembali ke dia gitu kan, yang penting dari kitanya usaha gitu. Seenggaknya dari posisi yang kita yang 1 sampai 10 ya, dari posisi 1 ya dengan grow up gitu kita naik ke posisi 4 lah gitu kan, dengan di situ kan kita jadi apa ya, untuk mendapatkan ini penampilan kan pasti ada korelasinya dengan pasangan ya, iya nggak sih, dengan orang yang interest dengan kita lah gitulah. Nah, Kayak di itu tadi berarti ya ke arahnya. iya, dengan situ kan chance untuk apa ya, untuk menarik perhatian orang-orang yang bisa interest dengan kita itu akan lebih bertambah gitu aja sih menurut gua. Insecure Oke. penampilan wajar, iya wajar semua pasti sih pernah gitu. Kalau Sekiranya Tante Re sendiri, Tante Re. Oke. Wajar. Bahkan Kendall juga operasi kok. Siapa? Jadi wajar. Kendall Jenner. Kendall Jenner, oh iya Kendall Jenner Kylie ya. juga tuh. Kylie juga apanya, bokongnya? Bibir. Oh bibir, gue ngeliat bokongnya doang soalnya. Emang dia punya bibir? Tapi Waktu kalau itu mereka ada- itu untuk, maksudnya kalau mereka itu oplas gitu, Re, itu menurut lu ya, itu mereka insecure akan bagian-bagian itu atau ingin menonjolkan bagian itu? Menarik. Menurut gue sih pasti ada bagian-bagian yang mereka merasa insecure, makanya ingin mereka tonjolkan. Om Cio deh, Om Cio. Apa tuh? Kalau Om Cio apa namanya, kan sekarang tuh kebanyakan orang kan memandang dari insecure itu dilihatnya dari covernya dulu, judge by cover gitu kan. Nah itu gimana sih menurut apa namanya Om Cio? Kayak yang dibilang anak-anak tadi kan, semua orang pasti punya sesuatu yang mereka nggak percaya diri. Nah, tergantung kayak yang dibilang kata Debo, mau diubah atau diapain tadi? Mau diubah atau dibiarin aja. Nah, kalau kayak misalnya contoh, misalnya kayak ada artis yang menurut kita mereka udah punya fisik yang sempurna dan lain-lainnya, tapi mereka tetap ngelakuin operasi plastik dan lain-lainnya. Itu aku juga bingung sih Rin kalau ngejelasinnya gimana. Tentang fisik ya? Iya. Ya karena kan gini,
nggak mau mungkiri kan, semua orang kebanyakan, aduh dia cantik banget, bla 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 bla. Gue insecure deh ngelihat dia, gitu kan. Orang yang kesebut kan kebanyakan itu daripada yang kita bahas dari tadi kan tentang intelligent, tentang pengetahuan apapun itu gitu kan. Cuman kan kebanyakan orang nyebutnya, duh dia cantik banget, duh dia ganteng banget, gue insecure deh sama dia. Pasti kan gitu. Yap. Kayak yang dibilang Debo tadi, pemakaian kata insecure kan nggak semuanya tentang sekarang tentang yang ya merasa tidak percaya diri, cuman konteksnya juga jauh lebih berkembang gitu kan. Nah kayak gitu tuh, statement-statement yang kayak gitu sih menurut gue, maksud gue gimana tuh? Balik lagi ke orangnya sih Rin, menurutku ya. Jadi kalau misalnya orang sekarang insecure itu lebih banyak pemakaian statementnya ke arah penampilan. Dan biasanya lu membandingkan diri lu ngomong kata-kata insecure itu dengan orang yang mungkin nggak bisa dibilang nggak di level lu atau berbeda banget dengan lu gitu loh, ngerti nggak? Jadi ini cantik banget gini. Tapi lu nggak tahu apa yang dilalui orang itu untuk mendapatkan penampilan seperti itu, misalnya seperti itu. Jadi statement-statement itu ya tergantung balik ke orangnya masing-masing lagi sih, mau pemakaiannya gimana. Karena kalau kita ngebandingin diri kita sama orang lain, ya nggak bakal ada habisnya. Pasti ada yang lu sebaik-baiknya lu, misalnya lu sangat percaya diri di bagian A, tapi ada orang yang lebih baik dari lu di bagian itu, lu pasti insecure juga kalau berhadapan disandingkan bersama dengan orang itu gitu loh. Oke. Kalau dari Om Debo sendiri? Buat fisik ya? Buat first look? Iya, fisik. Kan kalau fisik yang terlihat ya Om. Kalau yang tadi Om bahas itu kan fisik tidak terlihat. Iya. Hanya orang-orang tertentu saja yang melihat ya. Iya. Enggak orang tertentu, kadang gue umbar di snapgram, lu cek aja. Nggak, jadi kalau fisik sih gini ya, kan ini kan konteksnya insecure. Gue sih nggak pernah ngerasa insecure tentang fisik gue, karena gue nggak punya target buat jadi orang gini. Makanya tadi gue bilang insecure itu, kalau menurut gue insecure itu gue beda arti gitu sama konteks tema malam ini. Kalau ngikutin tema malam ini ya menurut gue insecure ya normal, ketidakpedean kan gitu kan. Tapi kalau ngikutin insecure menurut gue artinya tuh udah beda. Artinya tuh lu ingin dilihat lebih dari lu yang sekarang gitu. Tapi problemnya adalah lu nggak tahu tindakan apa gitu. Makanya tadi gue bilang kalau misalnya ini kayak pertanyaan lu ini, gue jawabnya juga bingung. Lu insecure gak? Kalau ya enggak, karena gue punya pikirannya gue nggak pengen nggak ada kemauan untuk ke arah sana gitu. Hanya kalau untuk ini kan dilihat, konteksnya dilihat kan, hanya untuk dilihat gitu. Gue sesimpel kayak ya gue nggak jelek gitu aja. Nah, ini kalau yang statement gue tadi tuh ini ya Om Debo, maksudnya kan sekarang kebanyakan orang kan memandangnya insecure itu dari segi fisik gitu loh, bukan kalau bukan dalamnya gitu. Mereka nggak tahu apa di balik orang itu untuk melaluinya kan. Iya, makanya tadi gue bilang orang-orang gini loh, insecure yang basicnya fisik itu kan berarti kan pancingannya adalah ada orang yang lebih dari suatu hal. Misalkan si Cio kulit itu putih, kulit gue abu-abu monyet gitu kan, berarti kalau gue pengen putih karena gue ngeliat Cio, bener dong gue itu juga ada sini. Iya dong, gue pengen punya badan yang bagus karena gue ngeliat I don't know ya idol Korea gitu. Problemnya adalah menurut gue itu adalah penyakit yang kita buat sendiri gitu. Kalau dari insecure yang kita bahas tadi, itu menimbulkan efek nggak sih untuk diri sendiri dan orang sekitar, lebih tepatnya? Gitu, Tante Rey, biar nggak jawabannya sama terus sama om-omnya. Efek buat sekitar. Iya, kalau ke diri sendiri kan pasti dia merasanya pokoknya kurang. Nah kalau ke sekitar tuh apa ada efek yang timbul nggak sih? Tergantung insecure-nya apa. Misalnya kan insecure bisa juga insecure dalam hubungan kan, dalam
berhubungan itu loh, relationship, bukan berhubungan itu ya. Jadi di situ kan kalau misalnya kita insecure, bisa-bisa pasangan kita merasa ini dong, kayak dia nggak berkemampuan untuk membangun kita, terus dia juga merasa tersendat dalam hubungan itu sendiri, gitu sih menurut gue. Kalau misalnya buat diri sendiri sih, insecure yang diri sendiri nggak ngaruh-ngaruh banget ke orang lain, karena kan itu yang merasa ruginya kan diri kita sendiri, nggak langsung ngefek ke orang lain, kecuali tadi insecure dalam hubungan. Jadi berpengaruh ke sekitar juga ya. Nah, kalau insecure dalam pendidikan juga bisa sih berpengaruh ke orang tua yang udah capek-capek nyekolahin, terus dia merasa insecure dan dia tidak mau berubah, terus jadi ya udah dia merasa aduh kayaknya gue bodoh, terus dia nggak mau belajar jadi bodoh terus, kan itu ngaruh ke orang tua yang udah ngeluarin uang banyak gitu. Iya sih. Udah panjang nih Kak Rin, lagi kurang. Oh iya, makanya kan biar nggak sama mulu. Iya sama gitu. Kalau mau nggak sama, tanyain audiensnya dong. Kan kita nggak tahu nih audiens kita merasa insecure Nanti atau dong, enggak. Rio. Kayaknya kalau kita satu orang aja dulu kali ya. Kita tanya, ya udah kita tanya si Rap deh. Rap, lu mau ngomong nggak Rap? Enggak ya? Ya udah deh. Nih. Mendekat. Jadi gue diizinkan ngomong atau enggak nih? Izin lah. Tapi waktunya sih cuma 2 menit. Oh ya udah, nggak usah kalau gitu. Buruan, nggak usah banyak ini drama. Enggak, emang apa yang mau ditanyain gitu? Enggak, lu ada keluhan nggak keluhan? Kalau keluhan nggak ada sih, karena soal apa sih susah banget ngomong Enggak, tentang ini sesak napas, ejakulasi dini. Lu insecure nggak Bang Rap ngeliat teman-teman lu udah pada lulus gitu loh? Kalau itu emang bener dulu-dulunya itu buat gua insecure kan, tapi makin gua kesini ya gua kayak ya gua amat gitu, karena kayak nggak mesti tentang semuanya kelulusan. Tapi apa tuh? Kalau sekarang Rap misalnya kayak YouTube lu nggak ada kemajuan, streaming lu yang nonton dia doang, lu udah insecure gak sih kayak gitu? Sempet emang enggak, tapi itu emang sempet Bang, cuman kayak ya balik lagi ke diri gua, kalau gua mau maju ya gua harus melakukan hal yang beda. Tapi kalau misalnya gua kayak gitu juga ya yang ada ya mati lah gua, YouTube-nya mati gitu. Sempet banget gua sempet ngerasa kayak dalam beberapa hal di umur gua yang sekarang insecure tuh pasti ada, entah itu gua ketemu teman-teman baru, entah itu gua ketemu orang-orang yang belum bisa gua hadapin gitu, sempet kayak gitu sih. Berarti semuanya itu nggak lu jadi insecure gitu ya buat lo ya? Kelemahan aja kali ya, bukan insecure ya? Nggak percaya diri. Ngakuin nggak? Nggak, kalau kelemahan nggak bisa dibilang kelemahan juga, karena kayak pastinya kepikiran terus. Oh, ya tetap aja berarti kan lemah kan dalam hal itu gitu loh. Nggak bisa gitu juga, Rin. Bisa aja Rap kekuatannya itu berasal dari lamanya dia kuliah. Oh iya. Senioritas loh. Ini metanya gini Om. Dia adalah sebagai donatur utama di kampus gitu. Dia punya uang lebih gitu. Kebanyakan uang ya Kak Rin, jadi bingung dikemanain. Pembangunan gedung baru itu memakai uang Rap loh. Iya. Full dari Dengan uang Rap. berapa? 11 semester ya Rap ya? Iya, 11 semester. 11, gua ngakuin. Targetnya sih 14. Enggak, Iya Rap, sih. Kayaknya dia mau memaksimalkan sih. Gua nggak tahu sih, tapi Maksud gue sepertinya bakalan 14 semester kayaknya gua. Soalnya Oh, Akbar. kalau lu bisa belajar lebih lama, kenapa harus belajar lebih cepat? Nah, bener. Kakak tingkat gue pernah ngomong kayak gitu. Karena nggak semuanya bisa dipelajari di dalam kehidupan gitu. Enggak, lu sadar gak sih Rap, pengeluaran lu buat ngampus tuh lu bisa bikin bangun kampus buat lu sendiri gitu loh Rap, maksud gue.
Lu ngerti? Tapi apa asiknya kampus kalau nggak ada orang-orang lainnya ya, Rap ya? Oh, iya, Iya, benar. Benar sih itu benar. Diberain sama gue, males gue dari gimana kira sekarang. Terus Thank you. Gua hanya mendukung kuliah 14 semester, boy. Demi kemajuan negara. Karena mengalami juga Bang Om Cio. Gue nggak mengalami, cuma gue takut banyak adik-adik kelasnya Rap yang seharusnya mendapatkan beasiswa dari uangnya Rap, jadi nggak dapat karena dia lulus. Benar. ya make sense. Tapi kampus Pokoknya gua kalau- susah sih Susah kenapa tuh? Susah apa tuh? untuk pengeluaran kayak gitu, susah kampus gua. Banyak yang dikejar. Alasannya kenapa susah Rap? Pertama kayak ya harus dekat dengan dosen dan segala macamnya. Gua kira karena nggak banyak mahasiswa kayak lu, Rap. Iya, mahasiswa banyak. Masih ada yang angkatan 2007 yang belum lulus sampai sekarang. Apa-apaan Lu lu? ngikutin mereka gitu. Itu udah jadi dosen Iya. anjir kalau 2007. Iya, udah angkatan 2007 bukannya udah DO ya? Iya. Kan udah lebih. Belum, untungnya belum. Ya makanya yang tadi gue bilang Gimana itu apa ceritanya? namanya Oh, 4 ya. bener. standar, maksud gue adalah tingkat kelulusan merah ya tergantung di skor dia. Kalau misalnya suatu hari nanti mungkin di pertengahan atau di akhir tahun Discordnya udah nggak aktif, ya itu tandanya sirap di DO. Jadi udah 14 semester di DO, stres kan, HP-nya dibanting, hancur, ya udah gitu aja nandainnya. Tapi kalau dia masih hidup ya udah berarti dia mungkin lulus gitu. Kita cuma bisa mendoakan yang terbaik dah buat Rap. Oke, Bang. Doain yang mana? Yang 14 semester. Iya, 14 semester karena di di oprek chat aja sudah mengaminkan semua, amin gitu. Kita udah kirim doa. Besok Iya, iya. kalau lu akhirnya lulus, gua akan bawain bunga Rap buat lu, bunga tabur Jangan ya. bawain bunga, jangan bawain Bunga tabur lah, nggak usah ngeharap yang lebih. Bawain aja kontrak kerja ya Rap ya. Gue juga nggak perlu kontrak kerja. Ya mau gimana ya, orang punya jalannya masing-masing kan. Gua kena sialnya aja sih kayak gitu. Nah, Ya udah deh. sisi baiknya adalah si Rap tidak merasa insecure. Dia lebih ke arah melihat kehidupan dalam segi komedi. Jadi dia- Asli. Ya, kalau ada capek ya ketawain gitu ya. Iya. Jadi orang lebih Bukan sehat. melihat bukan melihat segi komedi. Emang hidupnya Menjalani. komedi. Ya udah, Ram. Thank you ya Rap ya. Sorry, Oke. lu open mic sih buat kita bully sih. Enggaknya kita tahu. Gitu. Tapi lebih enak gini gitu kan. Jadi kayak menertawakan apa yang orang nggak bisa, itu biasanya orang bakalan insecure gitu dengan mereka menceritakan gitu, dan gua malah tertawa dan gua udah berdamai dengan akan hal itu gitu. Karena lu nggak tahu ya nih, karena lu udah berusaha atau ya udah sih jalanin aja gitu. Iya benar. Ya udah. Thank you Rap. Oke. Kan nih kan sekarang anak-anak di bawah umur atau anak-anak, kita biasanya bilang anak-anak usia dini, dengan mereka sudah main Instagram, mereka sudah main sosial media yang terlalu berlebihan, itu sekarang kemarin ada artikel yang gue baca adalah anak-anak usia dini pun sudah terserang insecure-nya sendiri-sendiri, dan itu jadi apa ya namanya, momok yang menakutkan untuk orang tua yang kecolongan anaknya bisa insecure akan suatu hal karena tidak ada pengawasan dari orang tua. Oke, gimana tuh? Om Cio deh, Om Cio. Kadang gue merasa iri mereka terlalu cepat dewasanya. Jadi kayak gue Iya, ngerasa bener. insecure. Lah kayaknya perasaan waktu gue umur segitu gue belum cipokan dah. Kenapa mereka Iya, udah iya. pacaran kayak gitu loh. Iya. Malah kayaknya nggak insecure ya. Iya. Malah Kayaknya terkesan pede gitu. gue yang insecure biasanya sama mereka. Berarti apa namanya? Gue nggak Salah orang tua tetepan ya kalau Tetap kayak gitu. Pertama salah orang tua. Yang kedua, anak-anak di lingkungan gue, karena gue nggak bergaul dengan mereka, jadi gue nggak tahu tuh mereka insecure atau enggak. Dari sudut pandang gue sih mereka pede-pede aja gitu. Mami, papi.
Aduh, mami papi nggak tuh? Kayak, Iya, benar. soalnya dulu pas kecil nggak ada kayak gitu ya, Iya, Om nggak ada Cio ya. gitu. Karena beda generasi Ini juga kan. Coba tanya Debo yang usianya jauh di bawah gua. Kayaknya kalau pertanyaan kayak gini diajukan ke cewek deh. Kalau ke Iya. cowok mah kayaknya cowok mah jarang insecure ya, cuy. Iya. iya sih, Apa- kebanyakan cewek sih zaman-zaman- kalau untuk ini. Ya Iya, udah tante zaman-zaman- dulu deh tante. Insecure-nya usia dini tuh apa sih? Iya maksudnya gini, kan anak-anak 15 tahun, di bawah 15 tahun itu kan sudah bisa mengakses sosial media dengan semau mereka sendiri. Nah, dari sosial media itu, mereka itu ngerasa insecure terhadap apa yang mereka lihat. Padahal itu sebenarnya belum waktunya. Harusnya kan dia waktunya adalah bermain dengan teman-temannya, keluar rumah, walaupun sekarang maksudnya keadaan pandemi kita nggak pernah tahu ya. Iya kayak gitu sih, Re. Karena Kalau mereka menurut- lebih cepat dewasa ya. Iya, karena mereka lebih cepat dewasa sih. Ini menurut gua ya, menurut gua yang di bawah 15 tahun itu anggap aja SMP. Kalau masih sebatas SMP sih menurut gua wajar-wajar aja mereka merasa insecure karena mungkin zamannya udah beda sama zaman dulu. Kan yang tadi Karin bilang, mereka gampang mengakses sosial media, internet tuh sangat gampang didapatkan, free wifi ada di mana-mana. Jadi menurut gua gampang wajar-wajar aja mereka merasa insecure sama Diri sama mereka. sekitar mereka ya, sama diri mereka sendiri. Tapi kalau misalnya ranahnya SD yang di bawah 4 kelas 4 SD ke bawah itu menurut gua yang nggak wajar itu kelas 4 SD ke bawah. Jadi itu kayak Cio lagi sih, gimana orang tua mereka yang nggak ngebatasi mereka dalam bermain HP. Tapi kalau misalnya udah di atas kelas 4, yang kelas 5 ke atas gitu, menurut gua udah wajar-wajar aja sih. Karena mereka udah anak-anak kecil sekarang yang SMP, SD akhir gitu, gue ngerasa mereka udah cukup dewasa deh. Nah, tapi ada pengaruhnya juga sama mereka tahu terlalu cepat tentang hal yang seharusnya mereka belum tahu nih. Jadi kalau misalnya waktu gue kecil nih, circle gue itu cuma anak-anak kompleknya gue. Atau di kotanya gue, itu udah jauh banget lah anak-anak SD main, anak teman-temannya, teman sekota ya kan. Nah, sedangkan untuk anak-anak sekarang, kan mereka bisa akses misalnya kayak anak perempuan nih, mereka tahu makeup itu lebih dulu gitu. Kalau anak-anak perempuan dulu karena pergaulannya tergantung circle, mungkin di kompleknya cuma main masak-masakan doang. Nah, sekarang dengan akses sosial media, mereka tahu arti cantik, arti ini, oh ternyata gemuk itu jelek, bla bla bla, itu lebih cepat daripada kita di zaman kita dulu gitu. Iya, peran orang tua memang penting sih berarti ya. Kalau di usia tertentu gitu ya, maksudnya ya. Tapi menurut gue bagus-bagus aja tau mereka mengetahui hal itu. Kenapa tuh? Gimana? Iya, jadi pendewasaan dini gitu Kak. Jadi melatih cara berpikir. Enggak, setuju gua. Tergantung usianya. Kalau masih kecil itu penyakit. Makanya kecilnya seberapa dulu Om? Ya kan yang gua bilang tadi sesuai dengan usia tertentu, dan tertentu adalah di mana si orang tua harus meyakini atau memastikan bahwa ini si anak udah udah pantas untuk melihat dunia luar gitu, udah pantas untuk membandingkan dirinya, udah pantas untuk berbaur dengan lingkungannya. Kalau sekiranya si anak ini misal let's say yang belum pantas adalah di usia yang tadi Ray bilang 4 SD atau SD kayak gitu, kan masih kecil ya, masih belum paham. Walaupun memang di zaman sekarang sosmed, internet itu gampang didapatkan. Nah, disitulah peran orang tua benar-benar sangat diharapkan, di mana dia harus memantau anaknya. Kalau anaknya di usia segitu sudah merasa insecure, merasa tidak percaya diri, ya itu si orang tua harus mikir dong, gini gimana nih, kenapa anak gue begini, sebabnya apa, bagaimana solusinya gitu, caranya gimana, solusinya harus dia pikirin. Karena yang mikirin itu orang tua, karena si anak cuma bisa mengeluh gitu, belum tahu problem resolving dia seperti apa, solusi bagaimana gitu kan, belum tahu anak-anak seusia segitu menurut gua. Kecuali mungkin kayak bahkan anak SMP aja belum tentu dia bisa, mungkin let's say nanti SMA, di mana makanya
kita kalau compare antara anak SMP dengan SMA, anak SMP lebih buluk, anak SMA udah ya glow up gitu kan zaman kita, apalagi zaman sekarang gitu kan, skincare di mana-mana gitu. Lagi random-randomnya lah bahasa koran. Iya, lagi pubernya gitu kan. Tapi di mana dia insecure sebenarnya, buat kita yang sudah mengalami pasti apa namanya memandang bahwa itu hal yang wajar, namanya lagi puber. Gue juga pernah ke situ kok, gue pernah ada di situ. Puber ya buluk ya santai gitu. Tapi pas udah SMA ya kita udah paham gimana bedak, sabun apa segala macem gitu kan. Ya kalau gue sih gini ya, kalau mereka insecure ya ini gue beda paham lagi kan. Kalau gue beda mereka insecure ya udah biarin aja, kenapa? Maksud gue ya, Mereka hanya anak-anak justru SD bagus gitu. sih, justru bagus lah kan insecure juga beda, akan berbeda juga gitu, kecuali dia insecure bukan di umurnya, itu beda cerita ya. Kalau bukan di umurnya ya itu pun juga balik lagi, tadi Dia udah menjelaskan ya, salah orang tuanya kok bisa anaknya bisa lebih tua dari umurnya. Maksudnya lebih tua adalah mungkin seleranya or something yang ngebuat dia punya rasa insecure. Yang tadi gue bilang insecure itu kan karena ada pancingan gitu lah. Orang tuh kalau orang makan karena lapar kan sama, orang insecure juga karena dia lapar. Nah laparnya apa ya itu yang dikontrol, bukannya insecure-nya. Jangan udah jadi penyakit kita nyari sembuhnya ya, jangan. Justru sebelum jadi penyakit dicegah. Kenapa? Dia misalkan contoh dia insecure karena dia karena dia hitam gitu. Kalau gue punya anak hitam, hal pertama yang gue kasih lihat adalah gue kasih video Kanye West atau siapa lah gitu yang hitam juga dan dia tetap keren gitu, daripada lu nyuruh lu jadi putih tapi basic lu udah hitam buluk, hitam keunguan jadi putih, gimana caranya? Bingung juga gue. Jadi ya udah gue pasti cari inspirasi lain yang gimana cara yang dia tetap hitam dan tetap keren, simpel itu, sehingga nanti kiblatnya beda. Itu aja sih kalau gue. Jadi bukan lebih kalau misalnya bisa dicegah bagus. Misalkan basicnya dia emang anak gue suka Korea gitu, kulitnya putih-putih misalkan, ya gue nggak bikin dia hitam. Tapi jika memang dia sudah hitam, misalkan nih contoh ya, contoh kasus, jika memang dia sudah hitam, ya sesimpel gue belokin aja dari Korea kemana sih gitu, kayak gitu sih kalau menurut gue ya. Jadi kalau yang tadi yang dibilang kayak kita harus kontrol anak kita sampai anak kita tahu apa tujuannya gini. Ada yang bilang sampai si Diva tadi kalau nggak salah bilang sampai kita sadar kalau anak kita kalau anak kita udah bisa dilepas. Gue sih lebih berpikir mungkin kayaknya di tahun 2021 gitu ke atas itu 2010 lah ke atas lah, anak-anak kan kita bicara kan 2010 ke atas, berarti kan dia lahir pada 2010-an. Kayaknya nggak ada lagi orang tua yang mengenal anaknya. Mungkin karena dan apabila mereka pun mengenal, treatmentnya itu sudah beda. Treatmentnya sudah sebagai teman, bukan sebagai orang tua lagi. Ini menurut gua kenapa? Ya karena di masa kita sudah kenal sama internet, jadi kita nggak terlalu kaku. Yang bikin kita sama orang tua kita kaku karena orang tua kita nggak kenal internet. Sekarang kita udah kenal internet, kita punya anak, kita udah nggak kaku, udah otomatis. Jadi bukan dia yang mengikuti apa yang kita dapatkan dari orang tua kita, tapi kita yang harus mengikuti cara dia berkembang. Anak. Misalkan gitu, iya cara anak dalam berkembang itu sih kalau menurut gua. Ya, termasuk Berarti ini ya, orang tua harus menjadi teman untuk anak sekarang itu ya. Minimum Enggak gimana juga caranya lah. anak ya, minimum gimana yang enggak juga, yang apa nih teori gua sih. Opini gua. Minimum gimana caranya si anak ini tidak menyembunyikan sesuatu ke orang tuanya. Masalah gini loh, aduh gue hitam banget nih, nah gue berani ngomong itu ke orang tua gue. Kalau dia udah berani di fase itu, ya berarti tandanya dia udah nyaman sama orang tuanya. Simpel itu sih kalau menurut gue. Oke. Gue mau nambahin boleh nggak? Boleh. Boleh. Perihal yang Debo bilang bahwa nanti let's say di kemudian hari beberapa tahun kemudian bahwa orang tua itu akan berperan sebagai teman ya. Gue setuju sebagai teman, tapi kan peran orang tua itu kan bukan hanya sebagai teman aja, dia bisa menjadi teman curhat gitu kan, bisa menjadi orang tua juga penting. Dia harus mengontrol si orang tua ini gitu kan.
Dan orang tua juga kan, peran orang tua bukan cuma orang tua. Kalau orang tua itu kan mungkin itu yang benar-benar tua, kayak maksudnya dalam artian menerapkan di mana dia sebagai apa ya, ini gua orang tua, lu dengerin gua gitu loh. Itu zaman dulu kan, zaman dulu orang tua kita seperti itu. Sedangkan di zaman-zaman sekarang gitu, kayak mungkin di usia kita yang punya anak itu akan lebih apa namanya, lebih memiliki peran lain gitu selain orang tua, yaitu teman, sahabat. Iya, gue setuju. Tapi kan yang Debo bilang adalah di mana nanti di tahun-tahun berikutnya, mungkin let's say 10 tahun kemudian atau 25 tahun kemudian gitu, nanti orang tua akan menjadi teman, dipandang teman sebagai anak gitu kan, dipandang teman dari anak sama anak. Gua kurang setuju karena peran orang tua juga penting. Makanya yang gua bilang bahwa ketika si anak ini insecure, ya orang tua harus cari tahu kenapa gitu kan. Harus cari tahu kenapa si anak punya masalah. Karena insecure ini yang di otak gua ya, itu bukan kata kerja, tapi penyakit, nama penyakit. Gitu. Dari tadi yang gua tangkap di sini memiliki perluasan makna memang, tapi yang dibahas adalah kata kerja. Tapi bagi gua sendiri, insecure ini nama penyakit mental. Makanya ketika ada bahasa insecure, ya ini dia punya penyakit mental nih. Anak gua nih, gua kalau punya anak gua nggak pede, kayak dia hitam nih, anak gua hitam. Terus ngeliat teman-temannya putih. Pulang main dia curhat ke gua, nangis gitu. Ya kenapa sih aku hitam gitu? Itu kan gua udah kayak kepukul banget gitu ngeliat anak gua seusia segitu gitu kan, seusia misalkan let's say SD gitu ngomong kayak gitu. Hitam ya. Gua mikir dong, kamu nggak usah. Gue pasti namanya orang tua ya, pasti gue menenangkan dia. Iya, memberi pengertian. Kamu nggak hitam, dan hitam juga bukan jelek kok. Gue pasti ngasih kayak gitu. Paling buat untuk menenangkan anak gue. Hitam tuh bukan jelek. Hitam tuh ya hitam. Maksudnya hitam itu ya warna kulit, dan warna kulit itu bukan cuma hitam aja gitu. Ada putih, ada yang lain juga, ada coklat, dan ya kita beragam, bukan jelek kok. Paling gue ngomong kayak gitu kan. Makanya peran orang tua itu penting, seperti contoh hal kayak gini. Karena anak ini mengikuti apa yang orang tua terapkan ya biasanya. Apa ya, gue namanya lupa. Jadi mindset orang tua kadang nular ke si anak. Contoh kecoa, kita ngeliat kecoa. Sebenarnya anak kecil kalau dikasih kecoa, yang dia nggak tahu, anak kecil coba deh, bayi atau apa gitu kan, balita kasih kecoa, dia nggak takut. Tapi nanti ketika dia sudah menerima mindset atau menerima perilaku orang tua, bagaimana ketika orang tuanya melihat kecoa lari atau jijik atau membunuh si kecoa, itu akan menular ke si anak. Anak juga akan mengikuti apa yang orang tuanya lakukan. Dia jijik ngeliat kecoa gitu. Nah itu juga penting. Makanya si orang tua juga harus tahu tuh gimana cara menerapkan. Gitu sih kalau menurut gua. Gini, itu berarti kan kalau tentang seputar anak ya, berarti tetap orang tua itu punya andil gitu kan, seharusnya. Jadi tidak dibiarkan gitu aja anak-anaknya. Oke, kalau tentang job insecurity atau kondisi psikologis seorang karyawan ya, yang merasa terancam atau khawatir akan kelangsungan pekerjaannya di masa yang akan datang. Karena ini kan maksudnya lagi pandemi juga kan, pandeminya nggak kelar-kelar. Banyak karyawan juga yang mengalami ini sampai jadi depres yang memang berlebihan gitu. Itu menurut kalian kayak apa? Dari Debo deh, Om Debo. Job insecurity. Kita dari bahas anak-anak sekarang bahas dewasa deh. Oke, ini buat job insecurity karena gue pernah ngalamin juga kan. Tempo hari gue ngalamin. Ya yang tadi gue bilang. Maksudnya iya, basicnya kiblat gue sih ke situ. Jadi balik lagi ke situ. Kalau lu nggak bisa ngubah, lu usaha buat ngubah. Kalau nggak bisa buat ngubah, biarin aja. Itu karena setuju. Kayak job insecurity nih, let's say misalkan karena pandemi kita nggak kerja apa segala macam bla 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 bla, dan kalau kita mengambil ke insecure ini berarti kan gue stres, gue nggak kerja, nggak punya duit, cewek hilang, apalagi mau jajan nggak bisa. Sekarang otomatis karena job insecurity harga cabai jadi mahal, rokok lintingan gitu kan, apa segala macam lah. Ya gue sih berpikir
mengubah, iya mengubah. Gue coba buat bikin A, bikin B, bikin C, bikin D, berhasil. Gak ada yang tahu kalau nggak dicoba. So kita harus nyoba mengubah. Apabila hasilnya berubah, otomatis misalkan, oh iya ya masker lagi mahal, gue jualan masker misalkan, tiba gue jual masker terus gue sukses nih di usaha masker, ya udah berarti gue berubah, otomatis insecure gue hilang soal duit kan gitu. Misalnya enggak, ya enggak apa-apa juga, ya udah berarti memang lagi fasenya. The problem is, yang kasihan ini menurut gue yang kasihan ya, anak-anak yang baru lulus yang sudah insecure menghadapi realita. Lo ngerti gitu, kayak dia yang lulus di tahun let's say 2019 yang berharap oh gue santai ya setahun, atau enggak di 2020 yang harus lulus online kayak gitu-gitu lah ini, dan dia harus ngadepin realita bahwa anjing susah nyari kerja ya gitu. Karena kita nggak pungkir dalam kerjaan itu kan basicnya kan ada 3 ya, ada apa namanya, ilmu lu tuh maksudnya ya ilmu dari diri lu. Terus kedua adalah pengetahuan lu bukan dari diri lu sendiri, pengetahuannya ya dari orang lain, dari mungkin gua nggak tahu lah, kalau lu pengen jadi bartender mungkin lu harus tahu nama minuman. Nah, itu kan nggak dari diri lu sendiri tapi pengetahuan dari luar yang lu harus cari. Yang ketiga adalah pengalaman lu tentunya. Nah, mereka tuh nggak punya 3 ini, dengan ilmu dari satu-satunya yang bawa hanya ilmu dari diri mereka sendiri. Dan faktanya bahwa banyak kampus aja, kuliahan aja, gue yakin banget nggak dari 100 orang sastrawan gitu, sejarah sastra gitu, mungkin hanya 2 orang yang cinta sama sastra, mungkin ya gitu ya. Kayak hal-hal kecil kayak gitu, dan ketika dia lulus, gue udah kuliah nggak sesuai sama yang gue mau, nyari kerja juga susah. Itu sampelnya. Jadi kayak kalau lu bilang kayak insecure, ya intinya kalau misalnya lu bahas tentang insecure itu ya insecure tentang pekerjaan. Kalau menurut gua ini bukan tentang wajar dan tidaknya, tapi tentang lu terima atau enggaknya. Kalau menurut gua sih gitu. Masalah wajar itu kan, iya dengan keadaan itu. Karena masalah wajar yang enggak juga, karena ini pandemi, masalah, problem eksternal. Jadi kalau lu tanya wajar atau tidak, ya menurut gua kayaknya jangankan yang gara-gara pandemi, yang nggak ada pandemi pun banyak kok yang susah cari kerja gitu loh maksud gue. Example paling besar guru, berapa sekolah sih di Indo, berapa lulusan guru di Indo, itu gila, itu benar-benar populasinya gila gitu, contoh misal. Tapi kalau misalnya kalian bahasnya tentang insecure pekerjaan, kalau dia di situ nyari kerja, ini bukan tentang wajar dan tidak wajar, tapi tentang terima dan tidak terima. Itu menurut gue sih. Thank you. Oke. Kalau Tante Ray Apa nih? tentang job insecurity, Job insecurity. Enggak sih, nggak perlu. karena Menurut- apa toh? Iya, Karena kan banyak orang yang kena cut karena keadaan ini kan. tapi dia nggak harus insecure. Nggak harus Tapi insecure. Iya. Hmm. Jadi kalau dia kena cut ya cari lagi, atau enggak berusaha untuk bangun bisnis atau apapun itu. Jadi visioner aja dulu gitu kan. Nggak usah insecure kalau jalanin aja gitu ya. iya. Oke, kalau Om Sange, Setuju sih gue sama Re. Ya perihal insecure dalam pekerjaan ya, itu kan ada korelasinya dengan masa depan kan biasanya. Mana kita berbeda grading kita berbeda dengan teman seperjuangan sebelumnya gitu kan, dengan teman-teman sekolah atau apa gitu kan. Ternyata dia lebih mulus, lebih mudah, sedangkan gue banyak lika-likunya gitu juga. Sebelum ada pandemi aja udah parah, kayak kontrak aja udah parah gitu kan. Kita ada ikatan kontrak, ada durasi, ibaratnya kayak napas lega tapi umur pendek gitu kan, ngeri gitu. Kadang ngerasa nanti gue nambah tua gitu kan, nambah tua kerjaan gimana. Tapi ya justru nggak mesti kita harus insecure dengan hal seperti itu kalau kita menyadari kemampuan diri kita. Seperti contoh kita berusaha untuk mencari tahu kemampuan kita apa nih, skill kita apa nih gitu. Kita punya skill di mana? Ya
tekunin di situ. Dan skill itu kan bukan bakat ya, menurut gue ya. Skill itu bukan harus tentang bakat, tapi kita bisa mengolah, bisa ngulik itu sendiri. Apapun itu di mana kita berada, ya coba untuk mencari tahu gimana caranya gue paham tuh bidang ini, setelah itu ya pindah lagi ke bidang lain gitu kan. Dan gue setuju juga dengan Ray kalau misalkan nggak diterima di maksudnya kita udah useless atau udah nggak bisa nih keterima job gitu untuk kerja sebagai karyawan, ya kita bisa buka usaha gitu kan, bisa usaha dengan skill yang kita punya gitu sih kalau dari gue pribadi. Oke, terakhir nih dari Om Cio. Udah dijabarin semua sih sama anak-anak kayaknya. Kalau untuk dari pertanyaan-pertanyaan, maksudnya kalau dari gue sih udah cukup ya kan, karena kita udah bahas banyak nih tentang insecure dari tadi. Nah, dari mulai insecure secara umum, dari insecure anak usia dini sampai insecure akan job insecurity-nya gitu. Nah, gue mau buka sesi nih, ada ke audiens nggak tuh? Kira-kira dia mau nanya nggak atau mau sharing boleh nggak nih? Boleh. Tolong dong. Ada yang tadi kayaknya baby girl dari tadi aktif banget tuh di oprek chat. Boleh coba open cam-nya. Open cam. Salah. Open dong Dede. open mic-nya maksudnya. Duh. Kalau mau open cam juga nggak apa-apa sih. Nah, langsung nggak ada typing loh dia. Ya, Oh. kenapa? Iya, kan tadi kan banyak curhatan di room chat tuh kan. Gue mau, lu mau tanya apa? Gue yang mau tanya ya? Om, bantuin dong Om. Tanya aja. Oh, Harus gue yang dipancing. tanya. Iya, harus dipancing sih. Harus dicolek dulu. Harus colek dulu. Iya, kan tadi lu bilang lu merasa insecure karena lu pernah kena bully. Boleh di-share ke kita? Iya. Apa yang lu alami gitu, Mas? Nggak jauh-jauh dari fisik sih biasanya. Iya, gimana tuh? Karena emang dari dulu tuh udah kayak ada turunan badan gede gitu kan. Jadi emang dari SD tuh ya mereka udah pada gimana ya, kayak manggil yang gak sewajarnya lah gitu, nggak ngotak lah pokoknya. Dan itu kena ke lu. Sampai kuliah semester 5 masih kena pembulian sih. Terus sampai pada akhirnya ya gue buktiin ke mereka, gue diet, gue berubah. Ya sekarang ya yang dulunya ngebully ya jadi pada sosok manis nggak jelas. Tetap berarti semua butuh usaha yang harus lu lakuin gitu ya kan, untuk Iya. pembuktian gitu. Emang sebenarnya insecure itu ya datangnya dari diri kita sendiri sih. Jadi kita nggak bisa nyalain orang lain juga tentang insecure itu. Kesalahan mereka adalah mereka cuman bisanya ngebully tapi tidak tahu memotivasi gitu kali ini. Iya, tanpa mereka sadar ya itu emang bisa ngerusak mental orang juga sih. Oke. Thank you. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Baby girl. Udah deh, Oke, thank you. ngebahas insecure mah nggak ada ujungnya. Insecure sama Nggak duit. ada habisnya kan. Iya. Gue juga insecure. Isinya sepatu murah semua dompet gue. Ya udah, thank you ya baby girl. Ya, sama Diego. Tapi emang insecure ini bisa jadi ini ya, memang bener dari diri sendiri dan Iya, kita timbul. kalau gue lebih ke tidak bisa menempatkan diri di lingkungan yang tepat. Seandainya kalau kita nih punya kekurangan tapi kita bisa menempatkan diri di lingkungan yang cukup sehat gitu kan, yang bisa menerima kita, kayaknya nggak insecure deh, nggak ada omongan juga gitu. Dan kita juga bakal mengsortir
circle, kayak contoh misal circle gue udah cocok di circle A nih, ya udah omongan si A yang bakal gue denger gitu, yang lainnya nggak bakal gue denger, paling gitu sih solusinya. Gue mau nganu ke Tony dong, Granite. Tonton. Menurut gua insecure itu ya sebenarnya standar aja sih, kayak hal yang apa ya, menakutkan dan merasa diri tidak aman kan. Kesimpulan insecure itu seperti itu kurang lebihnya garis besar. Kalau gua pribadi masalah insecure ini gue ngalamin apa ya, kadang gue tuh merasa insecure ketika gue nggak tahu tentang apapun ya, tentang semua hal gitu. Karena kalau dari perspektif gue sih, kenapa manusia itu ada rasa takut, karena mereka itu tidak tahu apa yang dihadapi gitu, atau apa yang ada di sekitarnya kan. Jadi kadang gue merasa insecure ketika gue nggak tahu apa-apa gitu. Oke, berarti hampir sama-sama yang kita dari tadi kita ini kan kita obrolin, karena nggak semuanya tentang fisik, tapi pengetahuan yang dipunya satu orang dengan orang lain itu bisa bikin insecure sendiri gitu. Iya, bisa. Kayak misalkan lu memandang orang lain itu tuh nerdy geek tentang pengetahuan atau apa gitu. Beberapa orang melihatnya tuh kayak anjir, gue merasa insecure gitu, kayak merasa nggak aman, kayak merasa terancam atau kayak gimana, takut, gelisah segala macam. Ya ada orang seperti itu kan, insecure. Ini di luar masalah fisik ya. Kalau fisik ya hampir kebanyakan orang insecure terhadap itu gitu kan. Lebih kepada apa ya, kayak serangan mental gitu kan, kalau ada apa verbal nggak ngenakin gitu. Oke. Yes. Ada closing statement nggak nih dari Om Pascol dan Tante Ray? Dari gua, buat kawan-kawan yang insinyur, janganlah. Pak, Apa? insinyur ada sekolahnya, insecure enggak? Oh iya, salah ya, server. Jangan insecure lah kawan, karena sebagaimanapun bentuk kita, pada dasarnya kita itu akan selalu terlihat menarik kok di mata setan-setan, karena dia selalu menggodai kita. Menarik kan closing statement. Iya. Ya udah. Karena kita cakep di mata setan-setan, buktinya kita digodain terus sama mereka. Mungkin ada tambahan, Bo. Ya. Nambah nembak. Simpelnya gini aja tentang insecure. Tadi kan kita bahasnya kemungkinan besar kan ya bukan tentang fisik doang sih, banyak. Tapi gua ngambilnya dari segi fisik aja lah ya, biar lebih netral. Gini, lu tahu sih arwana tuh harganya mahal banget, tahu gak? Tahu. Iya, Arwana red tuh harganya bisa sampai 10 juta, mungkin 20 juta gitu. Tapi yang anak kan murah, Bu. Ikan mujair tuh segede apapun nggak mungkin lebih dari 200.000, nggak mungkin. Gue pernah makan mujair udah jadi bakar itu kurang lebih cuma 2,5, itu beratnya hampir 1,6, itu udah gede banget. Jadi tentang insecure ini gue bisa ngasih bayangannya kayak lu jangan jadi si gurame, jangan jadi si arwana, lu jadi satu ikan yang intinya itu diri lu aja. Kalau saran gue sih gitu, kalau bisa itu, kalau bisa. Kalau nggak bisa, jadilah gurame di tempat dimana dia laku dijual. Jadilah arwana di tempat dimana dia laku dijual. Karena ketika lo insecure karena lo gurame dan lo ada di akuarium, ya wajar. Atau lo jadi arwana dan lo insecure karena lo nggak laku-laku, karena lo ada di tukang seafood, ya wajar. Lo jadi arwana di tukang seafood nggak ada yang mau beli, dan lo insecure, itu konyol. Lu jadi gurame di akuarium nggak kelihatan bagus, dan lu insecure karena lu kelihatan jelek dibanding ikan lainnya, ya konyol. Jadi adalah di tempat dimana lu berharga, sesimpel itu sih kalau menurut gua. Itu aja sih dari gua. Nah, kalau dari gue ya, yang lalu biarlah berlalu. Kita harus melihat masa depan dan jangan sampai melakukan kesalahan yang sama lagi. Mulai dengan jangan pernah membuat diri kita mendefinisikan siapa diri kita sekarang, sehingga kita merasa bahwa diri kita ini tidak layak. Bukan begitu cara mainnya.
Jika sosial media atau sosial kamu yang memicu untuk menimbulkan insecurity, buat apa masih di sekitarnya? Kamu punya porsi, punya power, dan punya hak 100% untuk menentukan layak atau tidak layaknya suatu hal yang mempengaruhi hidupmu. Jika kamu insecure sekarang, asalkan kamu tahu juga bahwa ada orang lain di luar sana yang merasa insecure dengan kamu. Paham kan maksudku? Jadi kalau diterusin gitu. Jadi kalau diterusin kapan selesainya? Nggak mungkin selesai gitu kata insecure itu. Gitu. Tanemin aja di diri kalian sendiri gitu kan. Kita cantik, kita ganteng, kita pintar, kita baik. Semua hal positif yang ada di kamu deh. Tanamin ke diri kamu sendiri ya. Thank you yang udah mau dengerin Pascol dan gue pastinya. Sampai bertemu di Oprek episode selanjutnya. Kita akan pamit undur diri dulu. Udah panjang kayaknya pembahasan kita hari ini. Kalau ada banyak perspektif, kenapa harus terpaku sama satu aja? Kita bisa buka kok di awal perspektif Oprek pastinya.